Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tuti Aulia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Gedung 1, Kecamatan Gedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Siang hari ini saya bersama Bapak Sutikno, SPD SD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Gedung 1, Kecamatan Gedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya Bapak, pada siang hari ini kita akan melakukan perbincangan atau kita akan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Begitu. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal mengenai diri Bapak ketika mengambil keputusan dengan menggunakan keputusan dengan dilema etika menggunakan nilai-nilai kebajikan. Begitu Bapak nggih? Langsung saja Bapak ya, kita mulai untuk wawancara ini. Saya berharap nanti Bapak memberikan waktu dan mengalir begitu saja dalam menjelaskan apa-apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi sebuah masalah atau sebuah kasus? Apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, begitu Bapak? Langsung bisa jawab. Iya Bapak, monggo. Baik. Terkait dengan pengambilan keputusan, saya tentunya selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Yang pertama itu, apakah ini saya pertama harus menganalisa kasusnya dulu. Iya, Apakah ini baik. masuk dalam dilema etika atau ini juga moral? Baik. Jika saat ini merupakan rujukan moral, saya harus berpikir ini antara benar dan salah. Ya, seperti misalkan ini melanggar hukum atau tidak, itu kan mudah. Yang menjadi kendala adalah jika permasalahan ini merupakan permasalahan dalam taraf dilema etika, di mana kasus yang saya selesaikan harus benar-benar teliti dan bisa memuaskan semua pihak, karena dilema etika ini selalu terkait dengan benar dan benar. Seperti itu. Bagaimana cara saya memutuskannya? Yang pertama, yang penting sekali adalah saya melakukan analisa seperti itu. Dari yang saya tangkap, jadi Bapak mengidentifikasi sebuah masalah itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral adalah dengan cara menganalisa sebuah kasus tersebut itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, dan kemudian bila itu termasuk rujukan moral, maka Bapak akan menggali secara otentik atau menggali kebenaran dari sebuah permasalahan tersebut. Karena bila itu terjadi keasalannya atau kevalitannya, maka bisa dipertanggungjawabkan. Dan apabila sebuah kasus tersebut termasuk dilema etika, maka karena dilema etika ini termasuk antara benar vs benar, maka Bapak akan mengambil keputusan bagaimana yang bermanfaat untuk orang banyak dan manfaatnya itu berlaku untuk lingkungan itu sendiri. Yang penting sekali adalah keputusan dalam baik dilema etika maupun terkhusus dilema etika. Saya selalu berpandangan bahwa saya mengambil keputusan harus berpihak kepada murid. Harus berpihak kepada murid. Tidak boleh kita berpihakan kepada saya, karena anak-anak adalah yang paling utama. Seperti itu. Baik, dari paparan Bapak tersebut, sebuah kasus baik itu dilema etika maupun rujukan moral, keputusan yang dihasilkan itu benar-benar harus berpihak pada murid. Itu Bapak ya, tidak boleh berpihak kepada siapapun. Murid adalah yang utama. Selanjutnya Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di tempat kerja Bapak pada sebuah kasus yang sama-sama penting, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu? Baik, terkait dengan ini tentunya kita bisa kita klasifikasikan dalam dilema etika. Iya, Ini iya. antara baik dan Betul. baik. Dalam hal ini saya tentunya harus berpikir juga terkait dengan paradigma dan prinsip dalam mengambil keputusan
Baik. Di sana saya juga harus melalui langkah-langkah dalam mengambil keputusan ini juga tentunya kita kaitkan, sehingga saya itu saya mengambil biasanya 9 langkah dalam mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang saya ambil nanti merupakan win-win solution, merupakan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak, dan tentunya kembali lagi bahwa keputusan yang saya ambil harus selalu berpihak pada kepentingan peserta didik. Iya, Pak. Oke. Baik Bapak, berarti Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang sama-sama mengambil nilai kebajikan itu adalah menggunakan paradigma dan prinsip dilema etika, yaitu menggunakan terkait dengan 9 langkah tadi Bapak ya, kemudian menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian solusi yang terbaik adalah selalu berpihak pada murid. Dan yang terpenting lagi bahwa di dalam penyelesaian masalah itu kita tidak harus melalui langkah-langkah yang pernah saya alami tadi, 9 langkah tadi. Tapi saya lebih berkedepan lagi adalah coaching. Coaching ini perlu sekali di dalam penyelesaian masalah, karena tatkala terjadi kebuntuan informasi itu adalah salah satu cara yang paling efektif di dalam menyelesaikan masalah yang bersumber dari seseorang. Itu tentunya kita harus tahu dulu bagaimana pribadi dia, bagaimana permasalahan dia. Tentunya itu saya lebih tepat dengan menggunakan coaching. Baik Bapak, jadi untuk teknik coaching ini selalu Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah atau menggali informasi bagaimana mengupgrade seseorang yang punya masalah tersebut sehingga nanti akan ketemu kata kuncinya, begitu Bapak ya? Ketemu permasalahan dan kita bisa menyelesaikan masalah. Oh iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, dalam memutuskan sebuah kasus dilema etika, bagaimana langkah-langkah Bapak yang Bapak ambil secara prosedural, begitu ya? Baik, kemungkinan saya menggunakan 9 langkah itu. Yang pertama adalah mungkin tidak apa-apa nih. Yang pertama saya melakukan analisa dulu, ini masuk dalam kriteria rujukan moral atau dilema etika. Misalkan kalau dilema etika ini masuk pada paradigma apa? Yang kedua, yang ketiga masuk pada prinsip apa? Prinsip dilema etika pada bagian mana? Kita kan ada panduannya kalau itu. Sehingga kita kalau merujuk kepada 9 langkah itu tentunya nanti keputusan kita itu salah gitu. Tidak tahu, tidak lari kemana-mana. Lalu yang keempat mungkin tentunya kita uji legal. Uji legal itu kalau ini bukan dilema etika, ini pelanggar aturan apa? Pelanggar aturan apa? Lalu ini melanggar yang kesekian, ini melanggar apa ya, regulasi atau tidak? Regulasi aturan yang kita tetapkan, termasuk kode etik, seterusnya itu. Ini kita uji dulu. Setelah itu kita lakukan bermacam-macam, termasuk nanti bagaimana dengan pengelolaan tanggungan itu. Misal kita menyelesaikan masalah itu selalu mengacu pada orang yang pernah menyelesaikan masalah. Ini juga aturan kita dalam menyelesaikan masalah, karena kita kemungkinan ada spion atau cara melihat diri kita dari orang lain, seperti itu maksud saya. Dan yang ke-78 mungkin langkah-langkah penyelesaiannya gitu ya, termasuk bagaimana saya harus memutuskan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi, refleksi dari keputusan. Apakah ini tepat atau tidak, itu kita refleksi. Setelah ini menjadi keputusan aku, tentunya langkah-langkah ini juga bisa kita terapkan jika terjadi kesulitan. Jadi kita tidak selalu mencari proses permasalahan, tetapi semakin kita sering mencoba tatkala ada masalah serupa kita lakukan dan salah. Saya dalam penjelasan Bapak bahwa langkah-langkah secara prosedural yang Bapak ambil dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika, maka Bapak pertama adalah menganalisa kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Yang kedua adalah menerapkan
kemudian melakukan uji legal di mana kasus tersebut melanggar aturan uji publikasi ya Bapak. penting ini Dapat ditambahkan uji publikasi terkait dengan lawan benar lawan salah ini harus iya PS benar PS salah bukan salah itu terkait dengan uji publikasi. Oke, iya Bapak. Yang kemudian adalah pengelolaan panutan atau seseorang yang berpengalaman dalam memutuskan sebuah masalah tersebut. Itu menjadi acuan kita karena kita akan berguru atau mencari pengalaman kepada seseorang tersebut dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh adalah memutuskan tentunya keputusan tadi tetap baik untuk semua dan yang pasti adalah berpihak pada murid. Yang kedelapan adalah merefleksi sebuah kejadian atau sebuah pengambilan keputusan di mana keputusan refleksi tadi untuk menimbang kembali apakah masih ada peningkatan atau harus diperbaiki. Ya, selanjutnya Bapak, apakah ada cara yang paling efektif yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan? Cara yang paling efektif yang Bapak anggap paling baik untuk pengambilan keputusan begitu Bapak? Sebatas yang saya alami dan pengalaman saya di lapangan ini. Baik. Selain 9 langkah itu yang pernah saya pelajari yang saya dapat Baik. ilmu yang pernah saya dapat di luar ada satu yang paling efektif itu adalah coaching. Coaching itu salah satu cara yang paling efektif dan nanti bisa membantu 9 langkah penyelesaian. Dan ini sangat relasi tatkala misalkan misal kita menyelesaikan anak yang pendiam, anak yang tidak mau masuk sekolah, tapi dia tidak bisa diajak bicara, gimana caranya? Enggak mungkin kita makan. Misal mogok belajar, mungkin cara satu-satunya adalah coaching. Tanpa anak ini bisa diam dalam bicara ini harus kita cari. Itu cara yang efektif yang pernah saya alami dalam coaching. Ini masalah belajar terkait dengan berarti cara yang paling efektif adalah Bapak menerapkan coaching. Sebab coaching nanti bisa lebih terbuka mendengarkan permasalahan yang dibawa seorang coaching. Dan seorang coaching juga bisa menerapkan mungkin kehadiran penuh, kemudian menggali lagi, mengupdate lagi keberadaan seseorang terkait masalah dilema etika. Begitu Bapak ya? terbuka, itu yang penting terbuka. Tatkala seseorang yang terbuka, penyelesaian masalah ada di depan kita. Pasti terbuka. Selama dia tertutup, penyelesaian masalah itu tidak akan selesai. Seperti itu. Bapak, selanjutnya adalah apa yang selama ini menjadi rintangan atau tantangan jenengan ketika akan mengadakan pengambilan keputusan? Tantangan yang paling berat atau yang merupakan tantangan saja begitu? Sebenarnya tantangan sih nggak begitu begitu fatal begitu. Tapi yang paling berat adalah di saat kita menyelesaikan masalah di dunia etika. Kalau tujuan moral saya kira tidak ada masalah. Kalau benar tidak salah. Kalau di dunia etika ini kan antara benar dan benar. Dan kita harus selalu menuju. Tapi kesulitan ini tatkala kita melihat anak-anak selesai itu. Karena apa? Saya selalu berpikir bahwa ini harus berpisah tegang, tidak boleh pada siapa. Seorang guru jika menyelesaikan masalah seringkali mungkin yang terjadi di luar sana itu seorang guru menyelesaikan masalah tanpa melihat atau tanpa mengacu pada kepentingan strategi dan tanpa melalui coaching sehingga dia menyelesaikan masalah sepihak yang penting dia suka atau punya suka atas sekolahnya itu tidak akan bisa masalah. Berarti menurut Bapak selama ini Bapak belum mempunyai tantangan begitu ya, karena Bapak selalu menerapkan proses coaching tadi ya, karena seorang coaching bisa selalu bersikap terbuka, dapat kehadiran-kehadirannya itu dapat mendengarkan keluh kesahnya seorang coaching, sehingga tantangan itu tidak pernah ada jika kita selalu berkonsep pada coaching begitu. Dan
bahwa coaching ini dalam hal penyelesaian masalah tetap kita harus bertumbuh pada paradigma dan prinsip kelima etika itu harus kita pegang. Coaching ini terus Baik Bapak, yang selanjutnya adalah apakah ada sebuah ketika Bapak mengambil sebuah keputusan apakah di dalam pengambilan itu dihentikan dulu nanti baru di floor ketika rapat atau langsung diselesaikan dalam hal tertentu yang sifatnya itu benar kita ini tidak bisa saya ini butuh waktu, butuh analisa yang tepat dan tidak boleh karena apa? Ini efeknya sangat lebar dan kalau kita salah penyelesaian itu bisa menjadi bukan lagi direct. Bahaya kalau sudah direct salah larinya ke regulasi, diregulasi seperti itu. Berarti ketika Bapak mengambil sebuah masalah, Bapak tidak langsung menyelesaikan begitu saja, tetapi Bapak akan memasukkan agenda, nanti akan dikeluarkan ketika rapat dan akan menganalisa terlebih dahulu sebenarnya izin apa dari masalah tersebut. Gitu Bapak. Selanjutnya Bapak. Dan selalu terukur. Oh iya. Dan selalu terukur. Karena pengambilan kebijakan kalau tidak terukur bisa memberikan Baik. Bapak, apakah ada selama ini faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak dalam memimpin atau menyelesaikan kasus dengan baik? karena kita kan tim kerja. Jadi tim kerja di lembaga gedung 1 ini terus saya terdiri dari saya tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa karena saat saya akan mengambil keputusan saya tentunya akan yang menggunakan kepada teman-teman tim kerja saya itu ketepatan analisa saya itu harus tepat tatkala alat ukurnya ini Bapak yang terakhir adalah untuk semua ini, adakah pelajaran yang Bapak ambil atau Bapak petik dalam pengambilan keputusan? Jadi pelajaran yang saya ambil dari dalam hal pengambilan pelajaran tentunya positif. Pelajarannya bahwa saya bisa semakin sering saya bisa menyelesaikan masalah dengan trauma atau teori-teori yang pernah saya pelajari. Semakin cepat juga saya menyelesaikan masalah tanpa butuh waktu lama. Kita sudah bisa menganalisa dan memutuskan masalah secara tepat. Terakhir, jadi semakin sering kita menyelesaikan masalah ini dengan teori yang tepat, semakin cepat juga kita menyelesaikan masalah tanpa memakai waktu yang berhari-hari ataupun hari. Baik Bapak. Jadi dari keseluruhan rangkaian pembicaraan kita atau wawancara kita ini adalah pelajaran yang positif diambil adalah semakin kita sering menyelesaikan suatu masalah, maka kita akan terlatih dalam menyelesaikan masalah baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Gitu Bapak ya. Dan yang penting lagi jangan lupa kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah dalam hal mengambil keputusan ini saya berharap semua siswa ini tersenyum. Semua tersenyum. Anak tersenyum, guru tersenyum, semuanya tersenyum sehingga mereka Bapak terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita sudah berbincang mengenai pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin.
Demikian tadi rangkaian wawancara saya dengan Bapak Sutikno. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kedung 1, di mana kita sudah berbincang mengenai pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin. Boleh saya berpamit kembali membeli kebaya merah hadiah dari pacar. Demikian tadi wawancara saya. Semoga lancar. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tuti Alia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kendung 1, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro. Pagi ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Suroto, SPG. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kesoko 1. Kali ini kita akan berbincang mengenai pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Pak Suroto, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Tuti Alia. Bapak, hari ini kita akan berbincang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Saya akan menanyakan beberapa hal mengenai ketika Bapak mengambil keputusan atau dua hal yang sangat penting, atau di sini tepatnya adalah pada D5 etika. Nah, Bapak, pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi sebuah masalah atau pada sebuah kasus, apakah masalah tersebut termasuk D5 etika atau rujukan moral, begitu ya Pak? Ya. Terima kasih. Pada dasarnya dalam suatu pengambilan keputusan kita tetap harus mempertimbangkan data-data fakta yang sudah kita analisis. Baik. Jadi mungkin dari data atau fakta yang kita peroleh itu kita olah, kita diskusikan dengan melibatkan berbagai pihak. Kalau dalam konteks sekolahan kita pasti melibatkan warga sekolah. Di situ ada kepala sekolah, ada guru, ada pemimpin sekolah, mungkin ada juga perwakilan kepada kelas atau lainnya. Jadi semua pertama harus berbasis data yang sudah kita analisis. Yang kedua, kita memaksimalkan partisipasi pihak terkait dalam upaya untuk mengambil satu keputusan. Baik Bapak, jadi menurut Bapak dalam pengambilan keputusan yang berbasis di nilai etika ini atau nilai-nilai kebajikan ini, Bapak selalu mengutamakan data yang untuk menganalisis, kemudian partisipasi, diskusi, dan melibatkan semua warga sekolah sebagai pertimbangannya, begitu Bapak ya? Kemudian begini Bapak, untuk yang kedua, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di tempat Bapak bekerja ini pada sebuah masalah yang sama-sama penting, keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan, begitu? Terima kasih. Dalam mengelola suatu satuan pendidikan, sebenarnya banyak sekali hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang itu sedikit banyak berpengaruh terhadap kelancaran jalan organisasi. Maka kita dihadapkan pada satu pilihan. Nah, mana yang kita pilih? Kita tetap menerapkan asas prioritas. Jadi permasalahan yang ada itu kita verifikasi, kita analisis, kemudian kita pertimbangkan mana yang masuk pada skala prioritas, mana yang mungkin permasalahan itu untuk sementara ditunda. Jadi ada yang harus diselesaikan jangka pendek, ada yang harus dituntaskan jangka menengah, bahkan jangka panjang. Semuanya berbasis skala prioritas. Baik Bapak, jadi menurut Bapak ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan pada masalah yang sama-sama penting,
Bapak melalui verifikasi, kemudian menganalisis, kemudian menerapkan pada asas prioritas yaitu pada jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang begitu Bapak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya adalah dalam memutuskan suatu kasus dalam dilema etika ini, bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil secara prosedural begitu Bapak? Tadi setelah sudah saya sampaikan itu bahwa tetap permasalahan itu pasti kita jumpai dalam perjalanan suatu organisasi. Maka yang kita lakukan pertama kali ketika ada permasalahan itu kita identifikasi, kita verifikasi, kita inventarisir, kita kumpulkan misalnya gitu. Nah, setelah kita kumpulkan, kita melakukan validasi. Apakah permasalahan ini fakta adanya? Bisa jadi permasalahan ini berbau hoak atau misalnya begitu, maka kita harus melakukan validasi. Semua permasalahan kita validasi, kita inventarisir. Selanjutnya dari permasalahan itu kita mencoba mencari akar masalah. Jadi setelah tahu identifikasi masalah, kita mencari akar masalah. Apa ya? Dari beberapa permasalahan tadi yang sudah teridentifikasi, kita mencari akar masalahnya. Apa ya yang kira-kira menjadi akar permasalahannya? Nah, kita rumuskan akar permasalahannya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian setelah mengetahui akar masalahnya, kita mencoba mencari solusi alternatif pemecahan. Ada solusi 1, solusi 2, solusi 3, solusi 4, dan seterusnya. Solusi alternatif. Kemudian dari solusi alternatif tadi, kita kemas, kita rumuskan dalam sebuah perencanaan atau perencanaan tindak lanjut. Nah, endingnya adalah kita melaksanakan perencanaan tadi atau actionnya. Itu belum berhenti di situ. Setelah kita melaksanakan atau action tadi, di sesi akhir kegiatan atau pelaksanaan, kita harus melakukan assessment atau evaluasi. Nah, hasil evaluasi itu tadi nanti akan menghasilkan suatu refleksi, analisis. Mungkin ada yang sudah memenuhi keinginan, ada yang perlu diperbaiki. Data itulah nanti yang kita buat dasar untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Jadi berupa siklus, ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, refleksi, kembali ke perencanaan lagi, berputar terus, sehingga suatu organisasi itu nanti ada peningkatan kinerja. Yang belum baik kita tingkatkan, yang sudah baik kita tingkatkan lagi, yang belum baik kita perbaiki. Gitu kan. Baik Bapak, jadi menurut Bapak dalam memutuskan atau dalam memutuskan suatu kasus dalam dilema etika ini, langkah-langkah secara prosedural yang diambil Bapak adalah yang pertama mengidentifikasi, kemudian memverifikasi, atau mengumpulkan data, kemudian dilanjut dengan validasi. Apakah permasalahan tersebut merupakan fakta atau hanya sekedar asumsi belaka atau luar begitu, dilanjut dengan menginventarisir, kemudian dilanjut dengan mencari akar dari permasalahan dari beberapa informasi tadi, kemudian dilanjut dengan apakah indikasi dari sebab permasalahan tersebut begitu kalau yang saya tangkap Bapak ya. Terus kemudian mencoba mencari solusi dari solusi pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian memenuhi apakah dari solusi-solusi tersebut sudah pantas atau masih perlu ditingkatkan atau hanya diperbaiki saja begitu. Kemudian Bapak akan melakukan action bersama warga sekolah. Setelah action akan melakukan sebuah assessment
dan mengevaluasi, dilanjut dengan refleksi. Refleksi ini kemudian dari refleksi ini akan tampak sebuah peningkatan kinerja. Di situ nanti akan ada evaluasi dari diri Bapak sendiri, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus tetap dipertahankan. Begitu Bapak ya. Pak, kemudian pertanyaan yang saya selanjutnya adalah cara yang paling efektif dalam memutuskan suatu kasus atau pengambilan langkah keputusan dalam dilema etika ini, yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan tadi apa Bapak? Yang paling efektif, tapi kan merencanakan seperti ini. Mungkin Bapak punya sendiri cara yang paling efektif, begitu. Sebenarnya untuk mengambil satu keputusan itu kita mengharapkan atau idealnya itu dilaksanakan secara aklamasi. Aklamasi itu artinya kesepakatan. Nah, ketika dalam pengambilan keputusan itu tidak tercapai kemufakatan, kita bisa mengambil alternatif kedua yaitu dengan suara terbanyak atau voting. Itu alternatif yang kedua. Tapi yang terpenting di sini adalah yang penting kita itu mempunyai satu kesepahaman. Satu kesepahaman. Kita di sini sifatnya berdiskusi, saling memberi dan menerima, sehingga konsep-konsep yang sudah kita rumuskan tadi, kita tawarkan, kita lakukan diskusi, berbagi, sharing bersama, sehingga secara aklamasi, artinya secara keputusan secara lisan begitu Bapak? Iya, keputusan secara lisan atau permufakatan untuk melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Jadi intinya kita melakukan secara aklamasi. Jadi menurut Bapak, yang saya tangkap dari paparan Bapak, cara yang paling efektif ketika Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan yang dihadapkan dalam dilema etika ini, Bapak menggunakan cara yang pertama adalah dilakukan secara aklamasi bersama warga sekolah. Kemudian jika aklamasi tersebut tidak mencapai kemufakatan, kemudian Bapak mengambil voting. Voting ini gunanya adalah membangun kesepahaman dalam memutuskan suatu permasalahan, begitu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak ketika Bapak memutuskan sesuatu atau suatu permasalahan yang berbasis dilema etika ini dalam nilai-nilai kebajikan yang Bapak terapkan. Tantangannya Bapak? Yang paling berat tantangan kita dalam satu mengambil keputusan itu terkait dengan sumber daya manusia. Karena kita menyadari bahwa keputusan yang kita buat ini sebenarnya kan nanti yang melaksanakan adalah ya teman-teman kita sendiri, artinya guru-guru kita sendiri. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana komitmen personil terkait dengan keputusan yang telah disepakati. Bisa jadi keputusan itu hanya sebatas teks, tetapi implementasinya masih minim. Seandainya sudah dilaksanakan itu pun belum maksimal. Itu yang menjadi tantangan berat bagi kita. Jadi menurut Bapak, tantangan yang selama ini Bapak hadapi adalah tantangan ketika memutuskan suatu permasalahan yang berbasis dilema etika dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pada diri seorang pemimpin adalah sumber daya manusianya. Komitmen sumber daya. Iya, komitmen sumber daya manusianya. Di mana sumber daya manusia ini tadi akan melakukan keputusan di mana keputusan tadi akan dilakukan seluruh warga sekolah termasuk guru-guru dan membutuhkan komitmen personil untuk melaksanakan suatu keputusan tersebut Yang telah disepakati. begitu Bapak ya.
Kemudian, adakah jadwal Bapak dalam menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika ini? Bagaimana jadwalnya atau ketika kita menemui suatu kasus yang berbasis dilema etika dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin, Bapak langsung saja memutuskan atau diagendakan terlebih dahulu atau nanti setelah rapat kita baru floor begitu Bapak? Nah, permasalahan itu kita lihat dari tingkat urgensinya, tingkat sejauh mana keputusan itu harus ditangani secara cepat. Jadi kita memilah-milih mana permasalahan yang harus kita tuntaskan hari ini, mungkin mana yang bisa kita tunda beberapa hari ke depan, atau mungkin bisa sampai bulan depan dan sebagainya. Jadi skala prioritas dari pengambilan keputusan itu kita lihat dari tingkat urgensinya, sejauh mana pentingnya atau pentingnya permasalahan itu, gitu. Baik. Yang menjadi berarti Bapak ketika menjadwalkan suatu permasalahan dalam memutuskan itu Bapak melihat dari urgensinya sebuah permasalahan, mana yang harus diputuskan saat ini, mana yang harus ditunda, dan mana yang harus diprioritaskan, atau Bapak melihat dari skala prioritas atau tingkat pentingnya ketika akan memutuskan begitu Bapak ya. Selanjutnya Bapak masih ada beberapa pertanyaan, yaitu adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu atau mempermudah Bapak ketika menyelesaikan sebuah permasalahan dalam dilema etika ini? Apakah Bapak selesaikan sendiri atau Bapak mencari menyelesaikan sebuah kasus ini membutuhkan relasi begitu? Saya kira dalam satu organisasi itu tidak mungkin satu individu bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, sehingga perlunya kerjasama, koordinasi dengan tadi berbagai pihak terkait atau stakeholder. Nah, siapa yang bisa terlibat, kita lihat konteksnya. Kalau konteksnya kelas, mungkin kita bisa melibatkan guru kelas, kepala sekolah, atau wali murid, atau paguyuban kelas itu. Kalau konteksnya sekolah, mungkin bisa melibatkan semua unsur guru kelas, guru mapel, kemudian komite sekolah. Kalau konteksnya lingkungan sekolah secara umum, bisa jadi kita melibatkan sampai warga sekolah termasuk pemerintah desa. Bisa sampai terjadi seperti itu. Baik, berarti Bapak tetap dalam memutuskan suatu masalah dalam suatu lembaga, Bapak tetap membutuhkan sebuah kerjasama, sebuah koordinasi yang baik kepada seluruh stakeholder dan memperhitungkan tergantung konteks dari permasalahan tersebut. Ya. Begitu Bapak ya. Kemudian Bapak, dari kesemua yang sudah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak dapat ambil pada pagi hari ini dalam pengambilan keputusan dilema etika dengan berbasis nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin? Pelajaran yang bisa saya petik dari diskusi kita pagi ini, bahwa pertama dalam mengambil keputusan kita harus betul-betul mempertimbangkan, mempelajari, mencermati dengan matang. Artinya keputusan itu kan muncul adanya satu permasalahan. Nah, permasalahan yang ada itu betul-betul harus bersumber dari data yang valid, yang sudah dianalisis, kemudian mencari akar permasalahannya, termasuk mencari solusi alternatif pemecahannya, sampai pada level pelaksanaan dari upaya perbaikan masalah tadi. Sehingga apapun yang sudah kita rencanakan kembali ke komitmen dari pelaksana tadi. Jadi keputusan apapun yang kita buat itu tingkat keberhasilannya itu kembali ke komitmen
pribadi seseorang. Karena sekarang ini banyak keputusan atau bahasa sederhananya peraturan ya. Itu banyak peraturan tapi nonsen pelaksanaan. Itu karena adanya komitmen yang rendah. Baik Bapak, jadi pelajaran yang bisa Bapak ambil pada diskusi kita pagi hari ini adalah bahwa mengambil keputusan itu selalu kita utamakan untuk mempertimbangkan, kemudian mempelajari dengan matang, mengambil data yang valid, kemudian dianalisis untuk menemukan sebuah solusi. Pada akhirnya adalah pada level pelaksanaan, kemudian menimbang lagi itu membutuhkan suatu perbaikan atau perlu ditingkatkan, kemudian rencana untuk membangun sebuah komitmen, sebab keputusan apapun dilihat dari tingkat keberhasilannya itu adalah sebuah komitmen yang sangat penting, begitu Bapak ya. Komitmen. Ya, Bapak terima kasih atas izin waktunya dalam perbincangan kita atau seri kita tentang pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin. Saya mohon maaf apabila waktu saya ini sudah mengganggu aktivitas penyiaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Suroto, Kepala SD Negeri Kesongo 1. Kalau saya boleh berpantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Selamat pagi, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Tuti Alwiyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kendung 1, Kecamatan Widoadem, Kabupaten Bojonegoro. Pagi ini saya bersama dengan Pak Putaran Huda. Beliau ini adalah Kepala SD Negeri Leader, yang mana pada pagi hari ini akan melakukan perbincangan dengan saya mengenai pengambilan keputusan dilema etika dengan berbasis nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Huda. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bu Tuti gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Seperti pada pagi hari ini saya masih semangat untuk melakukan tugas-tugas saya gitu. Pak Huda, hari ini kita akan berbincang mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada diri seorang pemimpin. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab sesuai dengan apa yang terjadi pada diri Bapak selama Bapak mengambil keputusan di tempat kerja ini. Di antaranya ada kira-kira 7 pertanyaan begitu Bapak ya. Bisa kita mulai Bapak? Silakan Bu. Oh iya. Yang pertama Bapak, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi sebuah masalah atau pada sebuah kasus, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral, begitu Bapak? Terima kasih Ibu. Selama saya jadi pemimpin di sekolah, kepala sekolah di SD Negeri ini, tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan. Nah, bagaimana saya mengidentifikasinya? Tentunya saya mendalami dulu. Permasalahan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jadi saya dalami dulu permasalahannya. Ini bisa saya selesaikan secara langsung atau saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi saya harus menggali dulu permasalahannya agar apa yang saya putuskan nanti itu bisa baik untuk semua, baik untuk saya, baik untuk lembaga, baik untuk guru-guru dan untuk sekolah yang lain. Baik. Jadi menurut apa yang saya tangkap dari yang Bapak kemukakan, bahwa dalam mengidentifikasi suatu masalah atau pada sebuah kasus, Bapak tetap mengutamakan identifikasi, kemudian mendalami dari
permasalahan tersebut, apakah termasuk D5 etika ataukah rujukan Ya. moral. Kemudian Bapak kembali menggali suatu permasalahan tersebut untuk menghasilkan suatu keputusan yang mana baik untuk semua warga sekolah, Betul. termasuk guru dan anak-anak. Begitu Bapak ya? Betul sekali. Iya. Intinya semua yang saya putuskan nantinya itu tidak ada yang tersakiti. Jadi di pihak sekolah nanti hasilnya bagus, dari kepala sekolah, dari guru, dari siswa, dari orang tua, semuanya bisa hasilnya juga untuk mereka semua. Jadi Bapak ingin memberikan suatu keputusan itu baik untuk semua, baik untuk semua stakeholder yang ada di SD negeri Lidik ini, Bapak. Selanjutnya Bapak, Ya. selama ini apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan di tempat kerja ini pada suatu permasalahan yang sama-sama penting, keduanya yang semua mengandung nilai-nilai kebajikan, begitu? Ya, boleh bercerita. Boleh, Ya. monggo Bapak. Ini terjadi 1 bulan yang lalu. Baik. 1 bulan yang lalu ketika saya mendapatkan, ini bukan masalah sebenarnya. Baik. Ya, ini lebih ke dilema etika. Iya. Saya mendapatkan tawaran untuk mengikuti pelatihan itu di Jakarta. Baik. Jakarta selama kurang lebih 20 hari. Baik. Nah, sedangkan saya sebagai kepala sekolah tentunya punya suatu tanggung jawab di Baik. sekolah ini. Ada beberapa hal yang harus saya selesaikan di sekolah ini, karena guru-guru terus siswa itu memerlukan kehadiran saya di sini. Dan waktu itu juga kita dalam rangka untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Nah, di situ ada ada kebingungan, ada dilema. Yang satu, saya harus mengikuti pelatihan untuk menunjang kompetensi saya agar bisa semakin baik lagi saya sebagai kepala sekolah, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang SN. Akan tetapi di sisi lain saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab yang ada di sekolah ini. Saya harus berada di sini. Saya harus ada di sini untuk memimpin sekolah ini. Itu ada kebingungan. Nah, saya berangkat atau tidak? Gitu. Nah, tentunya saya harus mendalami dulu. Kedua agar keputusan saya nantinya itu bisa baik untuk semua. Ketika saya dalami, saya pelajari, ternyata sekolah ini lebih membutuhkan saya. Saya harus mempersiapkan semuanya di sini untuk persiapan tahun ajaran baru. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak berangkat. Saya izin ke Dinas Pendidikan bahwa saya tidak akan berangkat karena saya harus menyelesaikan tugas yang ada di sekolah ini. Itu salah satunya. Dari cerita-cerita Bapak yang sangat menarik tadi dapat saya simpulkan bahwa ketika Bapak ditawari untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi seorang kepala sekolah selama 20 hari ke Jakarta, Bapak tetap mempertimbangkan mana yang lebih penting di antara pelatihan ataukah lembaga tercinta ini. Menurut diri Bapak atau menurut Bapak, ketika terdiam merenunginya adalah Bapak tetap mengutamakan lembaga tercinta ini. Padahal di dalam hati Bapak terdapat dua dilema, menjalankan pelatihan tersebut ataukah tetap memberikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin di SD Negeri Lidik ini. Kemudian Bapak juga mendalami keputusan yang baik ternyata adalah melakukan tanggung jawab di SD tercinta ini lebih utama dibandingkan memenuhi panggilan pelatihan ke Jakarta selama 20 hari untuk meningkatkan kompetensi seorang pemimpin tadi, Bapak. Betul, ya. Karena ini kan lebih ke antara individu sama kelompok. Iya. Sama kelompok. Individu kan untuk kemajuan diri saya sendiri. Iya, Bapak. Misalkan itu momennya pas, tetap saya berangkat. Tapi ini kan momennya kurang pas. Jadi saya mementingkan kelompok, mementingkan lembaga ini.
karena ada apa ya, banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau untuk yang pergi ke Jakarta mungkin bisa apa ya, bisa lain waktu kalau masih ada kesempatan. Jadi saya mengutamakan apa di lembaga ini karena saya sebagai pemimpin di sini, saya bertanggung jawab untuk kemajuan sekolah. Itulah panggilan seorang pemimpin. Iya. Selanjutnya Bapak, dalam memutuskan suatu kasus dilema etika, bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil secara prosedural begitu? Iya. Seperti tadi Bu ya, dalam kasus tadi langkah-langkah yang saya lakukan tentunya berkomunikasi. Satu, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Saya dalami dulu, semisal saya itu mau meninggalkan ini, mereka itu bisa apa ya, bisa menghandle semua atau enggak. Walaupun itu tidak secara langsung saya sampaikan, tapi saya itu kalau berbicara kepada guru-guru itu lebih ke apa ya, secara tersirat sebenarnya, secara tersirat untuk memutuskan apakah saya meninggalkan ini untuk ikut pelatihan atau enggak. Yang kedua, tentunya saya berkomunikasi dengan atasan. Berkomunikasi dengan atasan mana dan yang harus saya dahulukan. Memang pelatihan itu sangat-sangat penting, harus saya dahulukan, saya tetap berangkat. Dan itu salah satu keputusan saya ya, karena ada beberapa saran dari atasan dan hasil jawaban dari Bapak Ibu guru yang kelihatannya ya mengerucut ke saya harus tetap berada di sini untuk menyelesaikan tugas. Baik Pak, dari apa yang jenengan paparkan tadi, bahwa langkah-langkah yang Bapak ambil secara prosedural dalam menyelesaikan kasus dilema etika adalah, yang pertama adalah jenengan komunikasi dengan warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru, mengenai tanggung jawab yang besar untuk lembaga ini. Yang kedua adalah komunikasi dengan atasan, bagaimana langkah yang terbaik yang akan Bapak ambil sebagai pemimpin di lembaga negeri Melicik ini. Begitu. Terus kemudian bisa memilih keputusan yang baik di antara mana yang harus diutamakan, kepentingan pribadi ataukah kepentingan kelompok. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya adalah hal apa yang menjadi atau cara yang paling efektif yang Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tersebut. Cara yang paling efektif tentunya harus yang hasilnya nanti untuk kepentingan orang banyak. Saya harus mendalami, nanti intinya yang harus saya putuskan itu tidak menyakiti salah satu pihak atau salah satu kelompok. Yang jelas kalau kita harus ada dua pilihan itu untuk mengenakkan semua, tentu belum bisa. Paling tidak kita tidak menyakiti salah satu kelompok, atau pilihan kita itu benar-benar sesuai dengan hati nurani kita. Yang jelas dari kita dalami dulu permasalahannya, kita komunikasi dengan orang sekitar, terus kita bisa menentukan suatu keputusan yang benar-benar itu menjadi keputusan bersama, menjadi keputusan bersama. Berarti cara yang efektif menurut Bapak adalah keputusan yang diambil itu setidaknya tidak akan menyakiti salah satu pihak, dan keputusan yang dihasilkan nanti bisa untuk kepentingannya untuk semua orang gitu. Selalu mengutamakan komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Selanjutnya adalah hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya. Tantangannya Bapak? Tantangannya tentunya antara, kalau dari yang cerita saya pribadi, tentunya antara keinginan untuk maju, antara keinginan untuk maju di diri sendiri, karena saya ini kan tergolong yang masih muda, masih ingin meniti karir yang setinggi-tingginya. Tetapi di sisi lain ada sebuah tanggung jawab besar
yang ada di pundak saya agar yang saya pikul ini bisa saya ajak menuju ke pelabuhan kesuksesan nantinya. Jadi yang menjadi tantangannya yaitu antara kepentingan diri sendiri sama kepentingan bersama itu paling tidak harus bisa sejalan. Nah itu susah, tapi semua bisa saya bisa saya putuskan, bisa berjalan dengan seiring dengan berjalan, bisa menyelesaikan yang ada di sekolah, yang ada di lembaga. Saya juga bisa meniti karir saya di di kepegawaian atau bisa meningkatkan ilmu saya di bidang akademik yang lain. Ya, berarti menurut Bapak tantangan dalam menyelesaikan sebuah kasus D5 itu adalah antara pro dan kontra dengan diri sendiri, antara keinginan untuk maju, untuk mengembangkan potensi dari dalam diri sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab yang dipikul untuk bisa melanjutkan ke pelabuhan kesuksesan bersama, begitu Bapak ya. Sehingga keputusan yang diambil sejalan antara karir, kemudian tanggung jawab itu selaras. Gitu. Nah, Bapak, selanjutnya pertanyaan saya adalah, adakah jadwal yang Bapak punya dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika ini? Menurut maksudnya adalah ketika menemui sebuah permasalahan yang mengandung dilema, apakah Bapak langsung menyelesaikan begitu saja ataukah ditampung nanti akan diutarakan dalam sebuah rapat atau bagaimana begitu? Ini boleh cerita sedikit ya. Saya sebagai seorang pemimpin itu suatu saat lalu ini ada beberapa, bukan kasus ya sebenarnya. Ini salah satu guru itu ada beberapa masukan dari wali murid atau guru yang lain. Cara pembelajarannya itu agak keras atau kurang bisa merangkul siswanya. Nah, belum berpihak pada murid. Terus dari saya sendiri, dari seorang pemimpin, tentunya saya sendiri tidak bisa langsung mengambil keputusan saya menyalahkan si guru itu atau saya membenarkan si siswa. Tentunya saya harus mencari informasi yang valid, informasi yang jelas. Saya berkomunikasi kepada guru yang lain, saya berkomunikasi dengan siswa yang ada di kelas, walaupun kelihatannya saya itu nggak bertanya secara langsung apa yang mereka alami. Itu memang style saya itu kelihatannya saya seperti ngobrol, tapi saya itu bisa menggali jawaban dari mereka. Saya juga sering secara tersirat itu memberikan contoh bahwa seorang guru yang baik itu adalah guru yang bisa mengajarkan anak didiknya dengan penuh kasih sayang. Jadi keputusan yang saya ambil tentunya saya melihat dulu perkembangan dari si guru itu, apakah ada perubahan atau enggak dengan cara saya. Dengan cara saya itu, jika sudah ada perubahan, jadi ya sudah, itu memang keputusan yang sudah saya ambil. Tapi kalau belum ada perubahan, saya harus punya plan B. Agar apa? Agar guru yang bersangkutan itu tidak merasa sakit, agar merasa beliau itu masih merasa dihargai, masih merasa sebagai guru yang baik, guru yang bisa membangun murid-muridnya menjadi murid-murid yang hebat, murid yang pintar, tentunya dengan penuh kasih sayang. Ada perubahan yang besar. Baik, ya. Dari cerita ini saya sendiri semakin belajar, semakin memahami bahwa dari cerita Bapak yang sangat menarik ini, Bapak menggunakan dua opsi. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan dengan cara mencari informasi kepada rekan guru, kepada siswa, bagaimana cara guru tersebut yang tersirat dalam sebuah cerita pembelajaran yang selama ini dilakukan, gitu. Kemudian Bapak menginginkan bahwa seorang guru dalam pendekatan Bapak tersebut tersirat bahwa seorang guru itu sebenarnya
mengajar itu dengan menggunakan kasih sayang. Begitu. Kemudian opsi B, jika seorang guru tadi dengan adanya informasi seperti itu mengenai dirinya, kalaupun toh belum mengalami perubahan, Bapak akan menggunakan cara-cara di mana guru tersebut juga tidak akan tersakiti, tetapi bisa merubah sikapnya. Baik Bapak, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan, yaitu adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini membantu panjenengan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ataukah Bapak menyelesaikan dengan sendiri, ataukah Bapak merangkul rekan atau bagaimana? Ya, tentunya dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika itu kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena keterbatasan informasi kita juga. Tentunya kita harus berkomunikasi sama yang lain, orang terdekat, orang yang kita percaya, bahkan orang yang bersangkutan harus kita ajak berkomunikasi. Dengan kita ngajak komunikasi orang yang bersangkutan atau orang terdekat dengan kita bisa menentukan keputusan yang bijak, keputusan yang lebih baik. Saya kira itu kita saya sendiri dalam mengambil keputusan itu nggak bisa langsung saya tentukan, saya harus otoriter, ini yang harus diputuskan, nggak bisa. Saya harus mendengarkan dari orang lain, mendengarkan dari orang terdekat saya, atau bahkan anak-anak yang mengalami sendiri, yang mengalami permasalahan sendiri harus saya ajak. Bapak, baik, berarti Bapak ketika menyelesaikan sebuah kasus, Bapak tetap membutuhkan lingkungan. Bapak tetap tidak bisa memutuskan sendiri, artinya adalah membutuhkan orang-orang terdekat, membutuhkan lingkungan, kemudian orang-orang yang bersangkutan. Gunanya adalah bagaimana keputusan tersebut bisa bermanfaat untuk seluruh orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang berkepentingan. Betul. Karena keputusan yang kita ambil itu kan akan menentukan perubahan perilaku ke depan. Jadi kita harus mendengarkan dulu. Baru kita bisa memutuskan hal yang terbaik. Berarti Bapak mengambil keputusan tersebut berdasarkan prinsip jangka panjang. Nah, Bapak, dari keseluruhan perbincangan kita tadi, dari A sampai Z, apakah pelajaran yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dalam pengambilan keputusan ini? Ya, pelajaran yang kita ambil tentunya sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memutuskan suatu masalah itu bukan dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita harus bisa memutuskan itu dari sudut pandang beberapa orang, dari beberapa sudut, dari siswa, dari guru, dari lingkungan, mana yang punya dampak negatif paling sedikit itu harus kita putuskan. Jadi kita nggak bisa egois, saya harus memutuskan ini, entah itu baik untuk orang lain, kita nggak peduli, jangan seperti itu. Jadi kita memutuskan itu harus baik untuk semua, walaupun itu sakit buat kita, tapi asalkan orang-orang yang di lingkungan kita itu menyukai keputusan kita, menghasilkan suatu keputusan yang besar, bisa merubah perilaku, bisa merubah hasil yang lebih baik, tentunya kita bisa mengesampingkan individual kita. Jadi intinya segalanya yang kita lakukan itu harus untuk kepentingan bersama. Baik Bapak, dari seluruh perbincangan kita pada pagi hari ini, pelajaran yang bisa Bapak petik dari tersirat mengenai paparan maupun penjelasan Bapak tadi adalah sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu tidak dari sudut pandang sendiri, tetapi mengutamakan atau tetap menggunakan sudut pandang yang menyeluruh. Meskipun sakit atas keputusan yang baik ini, tetapi baik untuk keseluruhan. Dengan kesimpulan mengesampingkan kepentingan individu. Mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama. Bapak, saya mengucapkan terima kasih atas semua waktu yang telah penjenengan berikan kepada
kebijakan dari diri seorang pemimpin. Begitu. Terima kasih. Kami sudah melakukan perbincangan dengan Bapak Huda, Kepala SD Negeri Blejer. Pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Kalau saya boleh berpantun, jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa memberi makanan. Demikian wawancara saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak Huda. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bu. Mobil berapa Bu? Saya sudah mengobrol di